Yang dalam hal ini Om Swastiastu, dalam hal ini mengatasi virus corona yang ada di Bali. Tanah Bali itu pada prinsipnya adalah teguh artinya. Makanya Resi Markanio datang dari India bernangun yaso di Gunung Raung, sehingga adanya Pura Besakih, ada sinar yang tolangkir. Makanya adanya Gunung Raung itu Bali itu adalah teguh. Yang manakala kedatangan pertama Resi Markanio itu semua anak buah beliau itu habis karena adanya makhluk halus, makhluk tanano, gamangnya banyak. Makanya dengan upacara, maka di Bali itu upacara tatwa, upacara susila. Makanya di Bali harus masih kita tetap upacara dan kita lakukan pemujaan, sembahyang. Saya optimis corona akan tidak bisa mampir ke Bali. Karena di Bali ini, tanah Bali ini dari Negara sampai ke Seraya sampai ke Karangasem itu sudah upacara. Makanya setiap depan angkul-angkul orang Bali pasti ada saiban, jotan, segohan. Nah ini artinya tanah Bali diupacarai. Makanya mari kita berdoa dan selalu waspada menyikapi corona ini. Kunci pertama adalah kita tuh jangan panik, jangan pikirkan. Karena kalau pikirkan corona pasti corona itu akan menyikapi dan selalu menghantui pikiran kita. Makanya kita harus enjoy, kita harus bersemangat. Nah, makanya dengan tatwa, upacara, susila, dharma, arta, kama, moksa, ini harus kita bekerja sesuai dengan dharma. Makanya ini cobaan alam sebenarnya. Kita harus tetap ingat pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah alam. Kita harus menyayangi alam, karena ada matahari, adanya angin, bumi, pohon, itu adalah menjadikan kehidupan. Makanya kita harus tetap kita memelihara pohon, karena itu langkah-langkah kita untuk menjauhkan kita itu dari corona. Karena kalau pikiran kita terlalu kapitalisme, terlalu materialis, nah corona pasti datang. Pertama kita akan stres, nah, daya tubuh akan mengurang. Karena pikiran kita terlalu uang. Perlu kita uang, tapi berdasarkan dharma atau kebaikan, bekerja. Makanya walaupun kita punya utang, tapi tetap punya prinsip akan bayar. Contohnya, tapi suatu saat kita bayar. Dan kalau kita punya duit, lebih kan bayar. Nah, biar akan ada hubungan yang baik. Pada saat kita nggak ada itu tuh cobaan juga. Kita punya uang bisa hilang. Kita punya usaha, minjam uang, bikin usaha, bangkrut. Nah, itu adalah ikhtiasa menguji kesabaran untuk naik kelas, sehingga kita tetap bangkit dan bekerja dan kreatif. Nah, untuk menyikapi corona kita harus kreatif dan punya inisiatif. Nah, yang penting jangan ngintip.
Nah, karena kalau kita ngintip yang hal-hal negatif, ya pikiran kita akan terjumus juga. Makanya yang positif. Nah, makanya mari kita berdoa biar pariwisata di Bali aman, tamu-tamu banyak ke Bali. Makanya setiap saya healing memprotek tamu itu pasti saya bilang Bali aman. Artinya Bali terbebas dari virus corona. Makanya virus corona itu sama dengan di Bali itu dikenal dengan gerubuk. Maka kalau gerubuk dewanya adalah Betari Durga, Betari Kali. Makanya kita harus memuja. Kita harus ada korban suci. Makanya sekarang ada di perkara di Batu Karu, itu Dewa Sangkara. Sehingga ada hujan, tumbuhan-tumbuhan akan tumbuh, berbunga, berbuah, sehingga kita hidup, udara jadi segar. Makanya kita harus selalu mawas diri dan kita harus saling cinta kasih dengan sesama kita. Jangan memandang itu agama ini, jangan memandang itu soroh ini, soroh itu. Di mata Tuhan kita adalah satu, adalah sama. Yang penting predikat kita atau perilaku kita itu menandakan kita orang yang berbudiman atau dibilang manusia, karena manutin sesana. Nah, itulah tujuan kita sekarang ini. Boleh kita tuh melakukan hal-hal yang suci, tapi kalau kita tidak berdasarkan tapo puasa tarka samadhi, kita akan kena hukum dari perilaku kita. Namanya sakitnya itu adalah merah meruh, istilah Balinya, yaitu gana gulau. Nah, ya artinya kita akan terombang-ambing. Nah, kalau kita harus jalani itu dengan kita belajar dan kita tetap berdoa. Nah, dharma artha kamo moksa, catur purusartha. Nah, pastilah tidak sekarang, pasti bulan depan atau tahun depan kita akan berhasil. Makanya kita dalam menyikapi corona, langkah pertama sebelum berangkat kita harus berdoa dulu. Ingat pada diri kita sendiri, catur sana, saudara 4, 5 penjer. Sudah itu. Kedua, kita harus ingat pada kawitan leluhur kita. Yang ketiga adalah jangan lupa yang terpenting adalah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sanya Siwa, Sada Siwa, Pramo Siwa. Di sini baru kita berangkat. Langkah pertama, tarik nafas, heningkan, yaitu menyatunya orang tua kita, yaitu memuja Tuhan, alam semesta, biar kita dilindungi setiap langkah biar berhasil. Sudah itu tepuk tangan 7 kali biar kita tuh tujuan kita tercapai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enjoy dah kita. Nah, itu kita berbagi. Jika berkenan, ayo kita bersama-sama sambil belajar. Jika tidak berkenan, ya jangan dimasukkan hati. Ini hanya kita bersemangat. Salam Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om.